Tapi apa? Budi pekerti dan akhlaknya yang terpenting. Karena apa? Hidup nyaman sesama warga kalau akhlaknya dan budi pekertinya baik. Di situ. Karena yang diutamakan adalah bagaimana kita mengajarkan budi pekerti kepada diri kita dan keluarga dan anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para sahabatku semuanya yang dekat maupun yang jauh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masih bersama dengan saya Sunaryo di channel Asma Allah Tegal, yang mana di channel ini kita selalu berbagi tentang kajian-kajian ilmu di dalam seputar kehidupan manusia. Dan sahabatku semuanya, di malam hari ini kita akan berbagi ilmu yaitu yang berjudul tentang istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Istilah tersebut di dalam kehidupan kita itu tidak asing karena hal tersebut kita sering mendengar bahkan mengatakan. Namun pada kenyataannya sebagian besar kita hanya mengenal saja atau mengucapkan saja kata istilah tersebut, akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui, masih banyak yang belum paham tentang istilah tersebut. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan istilah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, terutama bagi kehidupan manusia dalam beragama? Oke sahabat, karena masih banyak yang belum saya ketahui tentang keempat istilah tersebut, maka akan saya tanyakan bersama dengan saudara-saudara kita pada beliau narasumber selaku dari guru atau tim pendidik dari kajian ilmu Asma Allah Tegal. Oke sahabat, kita langsung saja untuk pertanyaannya atau perbincangannya, dan beliau narasumber kita yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita semuanya. Oke, untuk sahabatku semuanya, untuk waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sudut pandang yang di luar itu seringkali mendengar Pak, bahkan banyak sekali orang penasaran apa sih sesungguhnya syariat, hakikat, marifat itu. Kadang bilang seperti itu. Ada juga yang menyalahkan bahwa ajaran syariat, hakikat, marifat itu adalah ajaran sesat katanya Pak. Di sini minta diluruskan Pak sih, apa sih syariat sesungguhnya itu Pak di dalam sebuah agama itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentang masalah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat situ. Ya, jadi saya rangkum aja sekalian lah. Nanti bertanya juga bingung pada. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu adalah asma atau sebutan. Jadi pada hakikinya syariat agama ya yang sering kita lihat dan yang sering kita lakukan atau jalani, ya kan. Terus kalau daripada tarekat sendiri adalah orang yang
mendalami agama itu disebut tarekat. Nah, terus apa lagi yang disebut namanya apa? Hakikat adalah orang-orang yang berjuang di dalam agama seperti yai, mubalek dan terus lain-lain lah ya, sebutannya di situ. Terus apa marifat itu sendiri, ya kan? Yang melihat dirinya sendiri mampu melaksanakan yang tiga itu sendiri. Makanya yang disebut marifat melihat, ya kan? Nah, ada juga yang berpedoman agama Islam, orang Islam lah intinya ya, yang berpegangan tidak percaya dengan empat tersebut, ya, gitu. Para tarekat itu apa namanya nggak percaya lah hal-hal tersebut. Bahkan ada yang mengatakan sesat, ya kan. Sebetulnya satu antara syariat, tarekat, hakikat, marifat itu ya satu, karena yang menjalankan adalah manusia, gitu. Yang pertama, kalau kita menjalankan syariat agama, kan melaksanakan ya sholat, ya baca Quran, selesai. Dan ibadah yang lain di situ. Terus mendalami, ya kan, di situ dan sebagainya. Terus menjadi mubalek atau penceramah dan sebagainya, ya kan. Terus melihat daripada kemakmuran umat, itulah yang disebut satu ikatan tarekat marifat. Nah, empat itu adalah bagi orang-orang yang punya agama, yang punya tanggung jawab di agama. Nah, kalau kita orang-orang biasa ngapain, ya kan? Kita bisa baca Quran semuanya, kita ngerti hadis, ya kan? Sholatnya juga apa namanya nggak pernah bolong, tapi nggak mondok, nggak diakui, tetap menjadi apa? Kaum. Jadi urutan tadi itu adalah untuk orang yang belajar daripada melakukan, yang bertugas menyebarkan daripada agama atau syiarnya gitu. Tapi sebetulnya mereka pun nggak tahu empat ini tujuannya apa, nggak tahu sama sekali, nggak tahu sama sekali. Ya. Makanya disebut apa sesat juga bisa, ya kan? Ada yang mengatakan seperti itu, ya biarin aja lah, ya kan? Di situ. Nah, kalau kembali kepada tentang masalah syariat, ya, pada hakikinya syariat itu adalah manusia ya syariat, pelantara. Pelantaranya siapa? Ya kan? Ya pelantaranya aku. Di situ. Kalau contoh, kalau nggak ada aku, mau nyuruh siapa? Ya kan? Kan aku yang nyuruh. Makanya dikatakan Allah sendiri, dikatakan Allah ada mengatakan mintalah pada niscaya aku beri. Jadi syariatnya, hakikatnya syariat itu adalah manusia. Adanya Allah ya adanya saya. Berarti Allah itu syariatnya saya. Ya kan? Di situ. Kalau nggak ada saya, nggak ada Allah. Selesai. Ya kan? Di situ. Nggak ada. Terus kembali kepada hakikatnya. Ingin mengetahui diri kita sendiri. Kalau ingin mengetahui diri kita sendiri, ya kan?
tentu kita harus mengenali siapa? Diri. Dengan jalan apa? Konsentrasi, meditasi, telepati. Sampai mendengarkan diri kita sendiri. Kesalahan kita, ya kan? Supaya kita itu benar kalau kita sudah mencari kesalahan kita. Supaya hidup itu benar. Terus apa hakikatnya? Merasakan hidup, ya kan? Merasakan hidup itu seperti apa? Ada uraiannya, artinya panjang. Karena ada manusia yang tidak merasakan hidup. Ya. Orang kalau lagi ngeluh bukan merasakan hidup. Susah. Mesti asmanya beda. Lagi susah, tapi bukan merasakan. Tapi kalau yang merasakan susah, dia mencari jalan keluar supaya jangan apa? Susah. Nah, terus hakikatnya melihat hidup. Ya. Melihat hidup. Ayat yang hidup. Itu marifat. Mampu melihat ayat yang hidup. Jadi marifat itu dianggap hebat. Bukan. Biasa. Arkan soya itu juga marifat. Ya kan? Karena lihat sosis mau beli, ya kan di situ. Itu marifat karena melihat sudah empat itu satu kesatuan. Ya kan? Jadi yang dikatakan empat itu tidak bisa terpisah dalam diri. Jadi kalau kita mau berbicara tentang sebetulnya manusia itu ya makrifat. Gak ada syariat, gak ada hakikat, gak ada tarekat, langsung marifat. Karena kita bisa karena melihat. Orang melihat, mendengar timbul keinginan kok. Ya kan? Nah kalau kita dari bawah langsung ya goblok. Ya kan? Makanya goblok yang seperti itu. Yang disembah siapa, yang diminta siapa, ya kan? Susah terus. Karena enggak melihat. Karena yang disembah itu angan-angan. Kalau yang disembah angan-angan, maka apa? Angan-angannya ya begitu. Ya, ada gugup, ada bingung, ya, dan sebagainya. Tapi kalau yang disembah itu nyata, melihat, mendengar, timbul suatu keinginan, ya nikmat lah. Karena segala sesuatunya dilihat dulu. Pasti timbul keinginan. Terus apa? Ingin mencapai apa yang inginkan. Hidup yang menghidupkan. Kalau belajar yang dari bawah itu ya apa namanya? Di syariat, tarekat, hakikat, marifat, bingung malah. Makanya kalau di asma itu langsung diringkas dengan torekot ruh. Torekot ruh adalah berbicara tentang masalah kehidupan. Nah 4 itu adalah jajaran tangga. Orang yang baru mengenal satu agama. Kedua yang fanatik dalam agama. Ya kan? Yang ketiga, orang yang selalu apa? Berbicara agama. Yang keempat apa? Ya terus merasa yang paling benar adalah agamaku gitu. Itu kan hak mereka.
biarin aja. Maka ada yang mengatakan 4 itu sesat dan sebagainya. Kenapa dia mengatakan sesat? Ya dia sendiri juga yang mengatakan sesat juga nggak ngerti. Makanya dibilang sesat. Kalau ngerti nggak bakalan ngomong sesat. Saya sendiri pun tidak mengatakan itu sesat. Kalau tahu tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau bicara wujudnya hakikat manusia. Ya kan? Syariat apa? Syariatnya manusia. Hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia. Karena yang jalani ya itu 4 itu menjadi satu. Lam, di situ. Saling berkaitan dan saling membutuhkan. Maka apa? Binalah kerukunan. Jadi enggak ada yang yang sulit. Kita kalau yang sulit itu yang mengotak-kotak. Oh syariat ini, hakikat ini, ya kan. Terus tarekat itu ini, marifat ini. Ini yang kita akhirnya menjadi bingung. Mau belajar yang mana dulu nih, ya kan. Akhirnya kalau kita nanti belajar ke marifat, wah, marifat itu bukan orang yang katanya luar biasa, bukan. Sama. Karena wadah yang sama. Melaksanakan syariat ya dari atas ke bawah, melaksanakan atasnya dari bawah ke atas. Itu. Jadi saling berkaitan. Jadi bukan satu aja yang menjadi pembelajaran. Nah asma Allah itu menjadikan satu, binalah kerukunan. Karena 4 itulah yang selalu kita bawa. Nah yang pertama kan dat, alif. Untuk membuktikan hidup itu apa? Ya manusia. Ya kan? Makanya ada ceritanya bahwa sebelum dijadikan manusia, yang muncul adalah apa? Yang muncul apa itu? Laut ngamuk, api ngamuk. Kan sifat. Sebelum diciptakan wujudnya manusia, yang kedua adalah sifat. Cerita yang lebih tinggi nih. Sifat. Terus yang ketiga apa? Asma. Apa asma itu? Angin, air, api, ya kan? Di situ. Siapa lagi? Bumi. Asmanya itu, ya kan? Terus hanya apa? Perbuatan ngamuk itu. Ya badai, ya gempa, ya kebakaran dan sebagainya di situ, ya kan? Terus ada cerita lagi yang dikatakan nurnya Muhammad mendekat daripada agama di situ. Artinya apa? Semua itu akan disatukan, dijadikan wujud, yaitu manusia. Tuh, dijadikan wujud manusia. Lah, ini sampai ini bukti daripada 4 itu. Makanya disebut kalamu muah. Makanya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama Iqra. Ya membaca dulu. Dibaca terus apa? Dijiwai dan dirasakan. Makanya disebut Iqra.
Nah, akhirnya kembali kepada diri kita, ya kan? Melihat, mendengar timbul keingin. Sebetulnya seperti itu. Kenapa ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Karena mereka ini akan ingin menjelaskan. Ini yang satu seperti ini, yang dua seperti ini, yang tiga seperti ini. Akhirnya dibesar-besarkan, maka orang kan suka milih yang besar, yang hebat. Makanya kalau orang mengatakan lagi belajar makrifat, kelihatannya wow, luar biasa. Sama, nggak ada bedanya. Orang yang belajar pengajian torekot, sama. Orang yang belajar hakikat, sama. Makrifat sama. Syariat aja sama. Karena itu satu kesatuan di dalam tubuh manusia di situ. Tinggal fungsinya. Fungsinya untuk siapa? Kan bingung, Pak. Orang menjalankan agama gak ngerti fungsinya untuk apa. Situ. Karena ngertinya ibadah. Ibadah yang lebih banyak, yang lebih cepat, kan seperti itu adanya. Tujuan 4 itu apa sih? Kita mempelajari itu semua apa sih? Setelah kita mengenal syariat, itu apa? Syariat kehidupan itu apa? Supaya menjadi makhluk sosial yang bisa rukun, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu baru hakikinya syariat. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak melihat ras, suku, harta dan jabatan. Gitu. Semua sama, tidak ada bedanya. Itu aja. Jadi hidup itu jangan dibikin repot. Karena satu kita kan sering mendengarkan belajar agama. Agama kan sudah tahu berhentinya di mana. Dia sudah mengerti sholat, dia sudah baca Quran hatam, bahkan artinya sudah tahu, ya kan? Hadis juga sudah hafal, sudah tahu artinya. Udah berhenti. Makanya dia mempola, ya kan? Mempola apa? Akhirnya dibilang syariat dipisah, hakikat dipisah, ya kan? Terus hakikatnya bisa juga, ya kan? Marifannya dipisah. Sebetulnya enggak ada yang namanya perpisahan. Itu satu kesatuan. Karena dia belajar agama sudah selesai, bingung. Ya kan? Mau apa lagi nih ya? Mau apa lagi? Yang dibesar-besarkan itu. Membikin apa? Kumpulan lagi. Bikin acara lagi, panggil ulama, kiai dan sebagainya. Adanya itu aja nantinya. Tuh. Yang dibesar-besarkan itu. Tapi inti dari sebuah belajar agama, belajar kehidupan gak ngerti. Kalau ingin belajar kehidupan yang susah, kita bantu kalau kita mampu. Itu maka yang dikatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Gitu. Bukan diukur dari apa? Sholatnya, bukan diukur datang ke musolanya, bukan diukur datang ke masjidnya, bukan itu. Tapi apa? Budi pekerti dan akhlaknya yang terpenting. Karena apa? Hidup nyaman sesama warga kalau akhlaknya dan budi pekertinya baik. Gitu.
Walaupun kita namanya melaksanakan sholat nggak pernah bolong dan sebagainya, tapi akhlak kita rusak, ya hidup pun nggak enak di situ. Karena yang diutamakan adalah bagaimana kita mengajarkan budi pekerti kepada diri kita dan keluarga dan anak kita. Supaya kita menjadi makhluk sosial yang punya kepribadian baik. Itu yang dinamakan belajar 4 itu terbawa semua. Ya. Itu saja, barangkali nanti ada pertanyaan, silakan, monggo, ya kan? Yang bingung dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video berikutnya.